Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ganip Taufik Haki. Jadi di video ini saya mau mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Manajerial dengan tema kalau saya menjadi manajer. Usaha yang saya pilih buat studi kasus ini adalah UMKM toko roti bernama Roti Bahagia. Jadi si Roti Bahagia ini usaha rumahan di bidang bakeri yang udah jalan sekitar 5 tahun. Lokasinya di kawasan pemukiman yang cukup padat. Awalnya dulu cuma menerima pesanan roti buat arisan atau hajatan tetangga, tapi lama-lama berkembang jadi toko roti beneran. Sekarang udah punya 3 karyawan di bagian produksi dan 2 di bagian penjualan, dengan pelanggan tetap kira-kira 150 keluarga di sekitar toko. Produk andalannya itu roti manis isi coklat atau keju, roti tawar, sama kue basah yang dijual harian. Harganya itu 8.000 sampai 6.000 per unitnya. Sebelum masalah yang mau saya bahas ini muncul, omsetnya rata-rata sekitar 45 juta per bulan. 6 bulan terakhir ini si Roti Bahagia ngalamin penurunan omset sampai 35%. Ya, ada 3 hal yang saya lihat sebagai penyebabnya waktu saya coba amati sebagai manajer. Yang pertama, penjualan harian anjlok setelah toko menaikkan harga roti sekitar 20%. Gara-gara harga tepung terigu dan mentega naik duluan. Yang kedua, ada kompetitor baru, gerai roti yang lain cuma buka 300 meter dari toko, harganya lebih murah dan variasinya lebih banyak. Yang ketiga, biaya produksi jadi membengkak karena pemilik nambah 2 karyawan. Tapi dapurnya sempit, jadi tambahan orang ini malah bikin produknya turun, jumlah roti yang dihasilkan gak nama gitu. Jadi ujung-ujungnya laba bersih bulanan ikut tergerus dan pemiliknya jadi bingung sendiri, harus naikin harga lagi atau nurunin harga lagi gitu. Sebagai manajer, saya coba bedah akar masalahnya pakai 6 konsep ekonomi manajerial yang udah kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan. Jadi waktu harga roti naik 20%, roti yang laku malah turun lebih dari 20%, dari rata-rata 400 unit per hari jadi cuma sekitar 260-an. Ini artinya permintaan roti bahagia itu elastis lebih dari satu. Soalnya roti tawar dan roti manis kan banyak penggantinya, pelanggan gampang aja pindah ke gerai yang lain gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, strategi naikin harga sepihak tuh sebenarnya malah bikin rugi, bukan untung. Oke, yang kedua itu struktur pasar persaingan monopolistik. Kalau dilihat dari struktur pasarnya, Roti Bahagia ini masuk ke persaingan monopolistik. Banyak penjual roti di wilayah situ. Produknya mirip-mirip tapi tetap ada bedanya. Entah dari rasa lah, kemasan, atau lokasi yang lebih dekat. Setiap penjual jadinya cuma punya sedikit kekuatan buat nentuin harga sendiri. Nah, pas gerai waralaba baru masuk, persaingan non harga kayak promosi, variasi produk, sama kenyamanan tempat jadi makin ketat. Jadi Roti Bahagia nggak bisa lagi cuman mengandalkan harga untuk bersaing. Yang ketiga ada analisis struktur biaya. Biaya tetapnya kayak sewa tempat, gaji pokok, penyusutan alat itu sekitar 15 juta per bulan. Sementara biaya variabelnya yaitu tepung gula dan lain-lain itu sekitaran 9.000. Jadi lagi mahalnya masalahnya karena volume produksi Roti Bahagia belum sebesar itu. Mereka belum bisa menikmati yang namanya skala ekonomi. Beda sama gerai yang lain, bisa beli bahan baku dalam gede, jadi harga per unitnya bisa lebih murah. Oke, kita lanjut yang keempat, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ternyata nambahin 2 karyawan dapur tanpa nambahin luas ruang produksi bikin produk marginal, tenaga kerjanya malah turun setelah lewat titik tertentu. Soalnya
dapurnya sempit, jadi karyawan malah rebutan tempat dan alat gitu. Akibatnya tambahan orang ini nggak bikin hasil produksi ikut nambah. Bahkan sempat ada bahan baku yang kebuang gara-gara salah produksi. Oke, di sini ada nomor 5 yaitu analisis titik impas. Kalau dihitung dengan biaya tetap 15 juta, biaya variabel 9.000 per unit dan harga jual 15.000 per unit, titik impasnya roti bahagia itu ada di sekitar 2.500 per bulan. 83 unit per hari. Nah, setelah harga dinaikkan dan penjualan turun gara-gara elastisitas tadi, penjualan aktualnya jadi mendekati titik impas ini, artinya margin amannya makin tipis dan risiko ruginya makin gede. Oke, yang terakhir nomor 6, teori permainan dalam persaingan harga. Kalau saya lihat dari sudut pandang teori permainan, roti bahagia dan gerai yang lain ini kayak lagi main strategi satu sama lain. Kalau roti bahagia naikin harga sementara, pesaingnya tetap nahan harga rendah, ya pelanggan bakal pindah, jadi roti bahagia yang rugi. Tapi kalau langsung perang, harga juga bahaya ya, karena roti bahagia belum punya skala ekonomi buat nahan margin tipis dalam jangka panjang. Jadi menurut saya jalan keluarnya bukan perang harga, tetapi strategi diferensiasi. Itu pilihan yang lebih aman dan buat menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dari analisis tadi sebagai manajer, saya bakal ngambil 5 keputusan ini. Yang pertama, fokus ke diferensiasi produk, bukan perang harga. Daripada ikut-ikutan nurunin harga buat nyaingin waralaba yang justru bisa bikin margin makin tipis, saya lebih milih bikin varian baru, misalnya roti sehat rendah gula dengan isian buah lokal sama kemasan yang bisa dipersonalisasi buat acara-acara tertentu. Jadi produknya punya nilai tambah yang gak gampang ditiru. Yang nomor 2, atur ulang harga sesuai elastisitasnya, gak dipukul rata. Produk yang elastisitasnya tinggi kayak roti biasa yang banyak penggantinya ya, roti tawar, harganya tetap sama ya, gak kompetitif atau malah sedikit diturunin. Sementara produk yang elastisitasnya rendah kayak roti custom atau kue ulang tahun yang lebih unik, harganya bisa dinaikkan sedikit buat nutup kenaikan biaya bahan baku. Jadi harganya disesuaikan per produk, bukan dinaikkan merata semua gitu. Yang ketiga, beli bahan baku bareng-bareng biar dapat skala ekonomi. Saya bakal ajak 4-5 UMKM roti lain di wilayah yang sama buat bikin semacam kelompok belanja bareng, jadi semacam kooperasi kecil gitu. Jadi bisa beli tepung dan mentega dalam jumlah besar dengan harga grosir gitu. Ini nurunin biaya variabel per unitnya tanpa harus dinaikin harganya ke pelanggan. Lanjut nomor 4, sesuaikan jumlah karyawan dapur dengan kapasitas yang ada, karena kebukti nambah orang bikin hasil kerja menurun ya. Saya bakal balikin jumlah karyawan dapur ke titik yang paling optimal, dari 5 jadi sekitar 3-5 orang, sambil nata ulang arus kerja di dapur. Kalau arus kasnya memungkinkan, bisa juga dipikirkan buat perluas sedikit ruang produksinya. Yang kelima, hitung ulang titik impas tiap bulan sebagai alat kontrol. Analisis BEP atau BEP ini bakal saya jadikan laporan bulanan wajib. Jadi setiap ada perubahan harga bahan baku atau harga jual, dampaknya ke volume
penjual minuman bisa langsung ketahuan dan dievaluasi biar usahanya nggak sampai rugi. Oke, menurut saya kelima keputusan ini adalah solusi yang paling masuk akal dengan beberapa alasan. Yang pertama, ini bukan keputusan asal-asalan, tapi didasarkan pada data dan analisis ekonomi manajerial yang jelas, mulai dari elastisitas, struktur biaya, sampai titik impas yang bisa diukur. Nggak perlu ikut perang harga yang sebenarnya sama rugi gitu buat kedua pihak, tetapi bisa bersaing lewat diferensiasi produk, biaya bisa turun lewat belanja bareng, jadi nggak perlu ngorbanin kualitas atau naikin harga drastis ke pelanggan. Untuk masalah efisiensi produk juga langsung bisa dibenerin, jadi jumlah tenaga kerja sebanding sama hasil yang didapat. Solusinya berkelanjutan karena ada kontrol bulanan lewat BIP. Jadi keputusan bisa terus disesuaikan kalau kondisi pasarnya berubah lagi. Dengan kombinasi strategi ini, perkiraan saya margin amannya bakal balik melebar dari 3-4 bulan ke depan, dan roti bahagia bisa bersaing secara sehat tanpa harus terjebak perang harga sama yang lain gitu. Jadi dari studi kasus roti bahagia ini, saya menyimpulkan kalau keberhasilan sebuah bisnis, kecil apapun skalanya, itu sebenarnya sangat tergantung sama seberapa tepat manajernya baca kondisi pasar dan ambil keputusan berdasarkan analisis, bukan cuma modal insting atau kebiasaan doang. Konsep-konsep yang saya pelajari di ekonomi manajerial kayak elastisitas permintaan, struktur pasar, analisis biaya, teori produksi, titik impas, sampai teori permainan itu ternyata bukan cuma teori yang dihafalin buat ujian, tapi beneran bisa dipakai buat mendiagnosis masalah bisnis secara tepat dan nyari solusi yang efisien. Manajer yang baik itu nggak cuma bereaksi kalau ada gejala kayak omset turun, tapi cari tahu dulu akar masalahnya lewat data dan analisis. Biar keputusan yang diambil beneran nyelesain masalah, bukan cuma nunda atau malah bikin tambah runyam. Nah, ini yang bikin pengambilan keputusan yang tepat itu penting banget buat kelangsungan dan pertumbuhan sebuah usaha. Itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.